Saya mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado, jurusan Fisika. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Alat Instrumentasi Kesehatan Elektrokardiogram atau EKG. Definisi dari EKG yaitu alat yang merekam aktivitas listrik jantung dan menghasilkan grafik aktivitas jantung. Pentingnya EKG yaitu digunakan untuk mendeteksi masalah jantung seperti aritmia, iskemia, dan gangguan lainnya. Fungsi dari EKG: yang pertama, memantau ritme dan detak jantung, mendeteksi pola dan kecepatan detak jantung. Yang kedua, mengidentifikasi gangguan jantung seperti serangan jantung, aritmia, dan hipertrofi. Selanjutnya yang ketiga, memantau perkembangan pasien. EKG membantu memonitor pasien dengan kondisi jantung secara berkala. Selanjutnya kita masuk pada komponen EKG. Yang pertama yaitu elektroda. Elektroda dipasang pada permukaan tubuh untuk mendeteksi aktivitas listrik. Yang kedua, kabel penghubung, yaitu untuk menghubungkan elektroda ke mesin EKG. Yang ketiga, mesin perekam. Mesin perekam digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi grafik EKG. Yang keempat, monitor atau kertas EKG, yaitu untuk menampilkan hasil grafik aktivitas listrik jantung. Cara kerja dari EKG. Yang pertama, penempatan elektroda. Elektroda dipasang di beberapa titik tubuh seperti di dada, di lengan, dan di kaki. Yang kedua, pengambilan sinyal listrik. Elektroda mendeteksi impuls listrik jantung. Yang ketiga, proses pengukuran. Mesin EKG mencatat perubahan potensial listrik dari jantung. Yang keempat, interpretasi grafik. Grafik menunjukkan gelombang P, QRS, dan T yang menunjukkan aktivitas dari jantung. Bacaan gelombang EKG. Yang pertama, gelombang P menunjukkan depolarisasi atrium atau kontraksi ruang atas jantung. Yang kedua, kompleks QRS menunjukkan depolarisasi ventricle atau kontraksi ruang bawah jantung. Yang ketiga yaitu gelombang T menunjukkan repolarisasi ventricle atau relaksasi jantung setelah kontraksi. Jenis-jenis dari EKG. Ada berbagai jenis dari EKG, yaitu yang pertama, EKG istirahat, yaitu dilakukan pada saat pasien dalam kondisi tenang. Yang kedua, EKG stres atau exercise EKG, yang dilakukan pada saat pasien beraktivitas, misalnya treadmill, untuk menilai respon jantung terhadap stres fisik. Yang ketiga, Holter monitor, yaitu alat portable untuk memantau aktivitas jantung selama 24-48 jam. Yang keempat, EKG dinamis atau ambulatory EKG, yaitu untuk monitoring jantung pada saat pasien beraktivitas sehari-hari. Kita masuk pada indikasi pemeriksaan EKG. Yang pertama, nyeri dada, untuk memeriksa apakah ada serangan jantung atau angina pada pasien. Yang kedua, palpitasi atau aritmia, yaitu untuk mengevaluasi irama jantung yang tidak normal. Yang ketiga, pemeriksaan rutin bagi pasien dengan risiko penyakit jantung atau riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Yang keempat, paradiagnosis, sebelum tindakan medis seperti operasi untuk memastikan kesehatan jantung. Selanjutnya kita masuk pada prosedur untuk persiapan pasien untuk EKG.
Yang pertama, persiapan pasien, yaitu pasien diminta untuk berbaring rileks, tidak bergerak, dan menjaga napas tenang. Yang kedua, prosedur penempatan elektroda. Elektroda ditempelkan pada dada, lengan, dan kaki dengan menggunakan gel konduktor untuk mengoptimalkan deteksi sinyal listrik. Dan yang ketiga, pemeriksaan dan perekaman. Hasil direkam dalam beberapa menit dan ditampilkan dalam bentuk grafik. Ada keunggulan dan keterbatasan dari EKG, yaitu keunggulannya yang pertama, mudah dan cepat dalam penggunaan. Yang kedua, memberikan gambaran real-time tentang kondisi jantung. Dan untuk keterbatasannya, tidak bisa mendeteksi semua jenis gangguan jantung, dan hasil EKG perlu diinterpretasi oleh dokter ahli untuk akurasi diagnosis. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.